Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja hari ini dengan chiffon cake. Chiffon yang sangat mereka, lembut, tanpa slit loh ini. Jadi nggak perlu lagi kita keluarkan dulu, dia akan merekah dengan cantik dan indahnya. Ya kan, sangat terlihat dan ini begitu lembut dengan cara yang mudah banget. Lembutnya tuh selembut kapas. Begitu menyentuh di lidah, sangat membelai-belai. Nah, apa tadi ya? Oh ya, sampai lupa mau ngomong apa. Oh ya, kata orang chiffon cake ini cara buatnya gampang-gampang susah. Tapi jangan khawatir, Mama Iji memberikan cara yang paling sangat mudah. Tapi dengan syarat kalian harus mengikuti step-stepnya dari awal sampai akhir. Oke? Sebelum kita langsung ke tutorialnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng aktifnya. Ini dia bahannya, tepung terigunya yang pro rendah ya, 3 telur, 4 sendok makan gula, 2 sendok makan susu, 2 sendok makan minyak sayur, 60 ml susu cair, serta di sini kita gunakan pasta taro. Tapi untuk pasta kalian bisa menggunakan pasta apa aja. Sekarang kita buat dulu bahan A. Campuran dari minyak sayur, susu, serta telur. Nah, untuk telur ini kita pisahkan dulu kuning dan putihnya. Disinilah letak mengapa cake chiffon ini lembut, karena kita pisahkan antara kuning dan putihnya ya. Sekarang kita aduk dulu rata semuanya nih, bahan A tadi yang cair, telur, susu, dan minyak. Kemudian akan kita tambahkan dengan susu bubuk. Sebaiknya disaring dulu agar nanti tidak ada yang berketul atau bergerindil. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 sendok makan, ukuran normal ya, nggak membumbung tinggi. Oh ya, satu tipsnya saat kalian mencampurkan adonan tepung ini jangan langsung 6 sendok, tapi masukkan 4 sendok dulu, kemudian kalian aduk karena masing-masing kelembapan tepung itu juga berbeda. Nah, bila konsistensi adonannya udah seperti ini, hentikan aja pemakaian tepungnya apabila belum sampai 6 sendok. Tapi kalau masih kurang ya bisa ditambahkan maksimal sampai 6 sendok. Tapi biasanya sih pas, untuk berjaga-jaga saja agar adonannya tidak terlalu encer ataupun terlalu kental. Ini kita bagi 2 adonan. Untuk perbandingannya sesuai selera, mau 2:1 atau 1:1, bisa kalian kreasikan sendiri ya. Kita masukkan pasta taro secukupnya, aduk balik. Nah, kalau udah selesai kita sisihkan dulu. Kita beralih ke bahan B. Putih telur, masukkan sedikit sejumput garam, dan di sini Mama Iji menggunakan 2 tetes cuka, 2 tetes aja ya, karena Mama Iji nggak punya cream of tartar atau irisan jeruk lemon. Nah, jadi ketiga bahan ini pilih aja salah satu, gunanya agar putih telur kita itu tidak mudah kempes, tetap kokoh. Nah, ini diawali dengan mixer rendah dulu, kemudian sedang, lalu masukkan gula sedikit demi sedikit. Kalau semua gulanya udah masuk, bisa kita mixer kecepatan tinggi sampai bentuknya kaku putih, sampai kalau untuk istilahnya tuh kan ada soft peak. Nah, ini sampai adonan putih telurnya itu stiff peak. Jadi di atas soft peak, medium menuju stiff peak.
Ini kurang lebih 15 menit tergantung mixer masing-masing. Nah, lebih kaku ya. Seperti ini, udah terlihat. Tips yang pertama, saat kalian mixer putih telur, oven dan loyang udah kalian panaskan dengan suhu 170 derajat Celcius. Dan ini nih trik yang kedua. Sebelum sebagian putih telur kita masukkan ke adonan tepung, masukkan sedikit dulu. Biarkan dia bercampur tuh dengan homogen. Udah tercampur, baru sebagian bahan putih telurnya kita masukkan kembali. Ini pun lebih mudah, jadi tidak seluruhnya putih telur itu turun ya busanya. Jadi karena tadi yang sebagian udah tercampur, udah kembali mencair dengan adonan tepung. Nah, baru sisanya bagiannya kita masukkan, itu mengaduknya juga mudah. Nah, sekarang kita masukkan adonan yang pasta taro, tepinya dulu aja. Tuh, tepinya dulu sampai tercampur, udah lebih cair, baru kita aduk seluruhnya. Jadi itu tipsnya agar adonan kita nantinya tidak turun atau mengempis. Sekarang kita masukkan adonan ke dalam loyang. Tips yang ketiga, loyangnya ini pun tidak diolesi dengan apapun, tidak diolesi dengan margarin atau minyak sayur, karena loyangnya pun tadi udah kita panaskan bersama oven ya. Nah, ini Mama Eji letakkan yang putih, kalau kalian terserah mau dikombinasikan yang mana dulu. Kemudian rapikan bagian permukaannya, jangan lupa dihentakkan. Selanjutnya akan kita masukkan yang adonan taro pada bagian atas. Jadi udah ada beberapa cara dari awal yang harus kalian perhatikan. Pertama, saat pencampuran tepung pada adonan. Kemudian yang kedua, mengocok putih telur. Terus yang ketiga, memanaskan loyang dan oven. Nah, ini udah kita rapikan, boleh diulir-ulir agar nanti bisa terlihat ada bentuknya, kurang lebih begitu, bermotif. Tapi sesuai selera aja dan kreativitas. Tips untuk biar merekahnya juga lebih baik, bagian permukaannya bisa ditorehkan bentuk melengkung-melengkung gitu tuh. Nah, jangan lupa dihentakkan. Sekarang tips yang tidak kalah pentingnya untuk pembakaran. Untuk 10 menit pertama gunakan api atas dan bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Kemudian turunkan suhu api atas 130 derajat dan api bawah 150 derajat selama 30-40 menit. Jangan lupa tes tusuk. Nah, setelah matang, dia udah sangat merekah tuh, seperti itu, cantik banget ya. Dan itu juga berkat uliran tadi pada bagian atas, jadi di adonan bisa ditambahkan. Saat baru panas keluar oven, tips berikutnya langsung kita masukkan lubang ke dalam botol seperti ini. Nah, dengan arah terbalik, biarkan sampai benar-benar dingin. Sebenarnya loyangnya ada kaki-kakinya tuh ya kan, cuman karena kuenya sangat melembung nanti merusak teksturnya, jadi kita balik pada mulut botol seperti ini. Biarkan sampai benar-benar dingin. Nah, begitu banyak ya tips dan triknya. Ini udah dingin, coba kita balik dulu seperti ini. Tuh, cantik seperti bunga, sangat merekah. Kemudian secara berlahan kita geser setiap bagian tepinya, direnggangkan, atau bisa juga kalian menggunakan pisau yang tajam. Nah, seperti ini. Kemudian bagian tengahnya gunakan pisau yang kecil dan tajam mengitari lubang agar lebih mudah nantinya dikeluarkan.
Sekarang kita balik, buka kuncian belakangnya. Ini dia hasilnya. Wah, di sini nih warna taronya kurang cetar ya. Sangat soft. Nah, pada bagian dasar loyang kita potong menggunakan pisau. Lalu tarik. Duh, lembut banget seperti spons. Jadi tanpa melakukan proses slit, yaitu mengeluarkan adonan saat baru dimasukkan selama 15 menit untuk menorehkan uliran agar kue ini nantinya merekah, tapi tanpa slit pun kue ini udah sangat merekah. Kita potong dulu ya. Udah terlihat kelembutannya. Seperti ini. Coba dipencet-pencet dulu. Seperti spons. Oke, dengan ombre ungu, rasa taro, dan lembut. Nah, sebenarnya pembuatan kue ini sangat cepat, ringkas, asal kalian mengikuti tips dan triks yang sudah Mama Eji berikan. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Semoga bermanfaat. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.